Shalom, jemaat Tuhan dimanapun kita berada. Selamat hari Minggu untuk kita semua. Bagaimana kabar Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus? Semoga kita masih di dalam tangan kasih Tuhan saja. Pemberitaan firman Tuhan kita pada hari ini terambil dari 2 Korintus 4 ayat yang ke-16 sampai dengan 18. 2 Korintus 4 ayat yang ke-16 sampai dengan 18 dengan judul perikop jangan tawar hati juga waktu menghadapi maut. Begini firman Tuhan. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan, karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Sejauh ini pemberitaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mau mendengarkan firman Tuhan ini dalam mempraktekannya di kehidupannya sehari-hari. Haleluya. Selagi saya mengucapkan dan mengatakan kepada kita semua, Shalom dan selamat hari Minggu untuk kita semua. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, yang menjadi tema dalam firman Tuhan kita di minggu kedua pada bulan Agustus tahun 2025 ini, yakni pikiran yang tetap diperbaharui. Sekali lagi, pikiran yang tetap diperbaharui. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, berbicara tentang tawar hati, berbicara tentang bagaimana kita sebagai manusia yang harus diperbarui. Terkadang setiap manusia itu hidup yang dinamakannya adalah manusia yang hanya merendahkan diri. Dia tidak memiliki keinginan yang namanya adalah tentang rendah hati, tetapi dia malah rendah diri dan tinggi hati. Jadi perlu diingat bahwasanya terkadang manusia itu adalah memiliki sifat-sifat ataupun pemikiran bahwasanya dia adalah rendah diri dan tinggi hati. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, dalam 2 Korintus 4 ayat yang ke-16 sampai dengan 18 ini merupakan salah satu nasihat dari beberapa nasihat yang disampaikan Paulus kepada jemaat di kota Korintus. Bagaimana kita lihat bahwa kota Korintus itu sendiri dahulunya mereka hidup dengan yang namanya kejahatan. Mereka hidup dengan yang namanya dosa di hadapan Tuhan. Mereka itu tidak mengenal Tuhan. Mereka itu melakukan yang namanya seks bebas, judi, dan mungkin banyak sekali hal-hal yang negatif yang tidak bisa saya sebutkan, tetapi itu adalah hal yang tidak disukai oleh Tuhan. Tetapi ketika Paulus menerima surat dari kota orang jemaat Korintus, dia mengerti bahwa jemaat Korintus ini harus diperbarui pemikirannya. Ketika tadi mereka memiliki sifat ataupun pemikiran yang dangkal, memiliki pikiran yang hanya mengintegrasikan bahwasanya aku itu hidup hanya untuk diriku sendiri. Aku hanya bergantung pada diriku sendiri. Aku bisa melakukan apa saja tanpa ada yang mengatur. Sehingga Bapak Ibu Saudara yang terkasih, melalui pengaturan ataupun peraturan dan juga apa yang dikatakan oleh Paulus kepada jemaat Korintus sesungguhnya adalah lepaskanlah itu. Untuk apa kalian memiliki pemikiran yang masih dangkal? Untuk apa kalian memiliki pemikiran yang hanya untuk berbuat dosa saja di hadapan Tuhan? Makanya di dalam tema pada hari ini yang tadi saya katakan di awal adalah pikiran yang tetap diperbaharui, mengartikan bahwasannya khususnya di jemaat Korintus untuk tetap sadar dan mengerti bahwa kedatangan Tuhan, keselamatan Tuhan itu ada pada diri jemaat Korintus. Dan bukan jemaat Korintus saja, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, dan kita juga semua, terkhususnya bagi kita yang percaya, orang-orang yang percaya kepada Tuhan, kita mengerti bahwasannya kita hidup untuk memiliki pikiran yang tetap diperbaharui oleh pengertian daripada Tuhan kita sendiri. Jadi Bapak Ibu Saudara yang terkasih, bahwasanya di dalam 2 Korintus 4 ayat 16 sampai dengan 18
Surat ini ditulis Paulus, khususnya di dalam kitab 2 Korintus ini, untuk membela pelayanannya dan menguatkan jemaat Korintus untuk menghadapi penderitaan, sebagaimana orang percaya untuk menghadapi penderitaan dalam perspektif eskatologis. Jadi kita mengerti bahwasannya kita itu boleh menderita, kita boleh mengalami yang namanya penderitaan, tetapi tidak selamanya manusia itu selamanya menghadapi penderitaan itu. Pasti ada pemulihan, pasti ada pembaharuan dalam hidup mereka sendiri. Nah, pada hari ini, khususnya di hari Minggu ini, bagi saya yang khususnya adalah jemaat ataupun jemaat Tuhan yang bergereja di gereja Batakara Protestan. Di gereja Batakara Protestan sendiri, dalam hari ini memperingati yakni adalah Minggu Zaitun atau Minggu Lansia. Nah, makanya kan di dalam 2 Korintus 4 ayat 16-18 ini berbicara bagaimana tentang usia pada khususnya lansia, orang yang lebih tua, orang yang sudah lanjut usia di salah satu kategori yang ada di gereja Batakara Protestan. Jadi kita lihat bahwasanya kita harus mensyukuri bahwasanya hidup kita itu harus diperbaharui oleh Tuhan. Karena di dalam sinode GBKP itu sendiri, Zaitun ini adalah salah satu kategorial yang mungkin di beberapa gereja ataupun jemaat yang ada di seluruh Indonesia ini GBKP-nya, Zaitunnya itu ada yang semangat, ada yang tidak semangat dan sebagainya. Tetapi melalui Minggu Zaitun yang saya katakan kepada kita semua dalam memperingati ataupun mengikuti liturgi Minggu GBKP itu sendiri, mengajarkan bahwa khususnya kepada Zaitun ataupun lansia, agar tetap menjadi orang-orang ataupun orang tua yang tetap menjadikan dirinya untuk belajar dan juga tetap menjadi hidup yang berpikiran dengan yang diperbaharui itu sendiri. Oleh sebab itu, khususnya kepada orang yang sudah lanjut usia, orang yang sudah tua, yang sudah menjadi kakek ataupun menjadi nenek, kita harus mengerti bahwasannya meskipun usia sudah semakin tua, kesehatan sudah semakin menurun, kita percaya bahwasannya kita harus tetap berdoa kepada orang tua kita itu, baik itu yang sudah berlanjut usia ataupun orang tua kita yang mungkin yang sudah tidak dibilang adalah muda lagi. Dan kita mengerti bahwa orang-orang seperti mereka adalah panutan dalam diri kita sendiri. Karena kita tahu bahwasannya di berbagai gereja yang ada di dunia ini, kita percaya bahwasannya lansia, lanjut usia adalah orang-orang yang patut kita hargai, orang-orang yang patut kita acungkan jempol, karena mereka adalah panutan dalam diri kita, khususnya kita kepada pemuda. Karena kan kita tahu bahwasannya muda-mudi sekarang ini, zaman ini yang disebut sebagai zaman Gen Z, mereka hanya memikirkan bahwasannya, sudahlah, mereka kan sudah tua, biarkanlah mereka urusan mereka sendiri. Kalau mereka memberikan pengajaran, ya udah, kami tidak mau tahu, ataupun ya sudah, kami ya hanya iya-iya saja. Jangan seperti itu anak muda, khususnya seperti saya juga mungkin, dan juga teman-teman yang lain. Kita pemuda-pemudi yang ada di seluruh dunia ini mengerti bahwasannya kita harus menghargai Zaitun kita, menghargai lansia kita. Karena kan tertulis di dalam ayat 16 dikatakannya adalah, sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batinia kami dibaharui dari sehari ke sehari. Jadi artinya adalah kepada orang tua yang lebih tua itu, meskipun kesehatannya sudah menurun dan umur sudah semakin tua, tetapi semangat mereka itu tetap diperbaharui. Oleh karena mereka percaya bahwasannya kalau aku mau berkarya, aku mau melayani melalui Tuhan saja. Kalau mereka berpikir bahwasannya aku melayani Tuhan, pasti umurku akan panjang, aku pasti akan diberkati oleh selalu daripada Tuhan itu sendiri. Jadi Bapak Ibu Saudara yang terkasih, di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, dikatakan bahwa di dalam bahasa Yunani tentang penderitaannya ini adalah parousia tilipis. Dalam bahasa Yunani dikatakan artinya adalah penderitaan yang sekarang, yang bersifat sementara, yang mungkin kita lihat adalah sebagai kemuliaan yang kekal itu sendiri. Yang bisa kita lihat di dalam ayat yang ke-18 yang dikatakan bahwasanya, sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Jadi Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita sepatutnya tetap terus berserah kepada Tuhan saja.
Kita tetap mau berterima kasih sepenuhnya kepada Tuhan. Meskipun tadi jika saya katakan adalah khususnya kepada orang tua kami yang sudah lanjut usia. Meskipun umur sudah tua, kesehatan sudah semakin menurun, tetapi semangat itu yang paling terutama. Kami melihat bahwasannya orang tua kami yang sudah lanjut usia, kami menjadikan diri orang tua kami itu, diri orang tua itu sebagai panutan diri kami. Dan kita sebagai pemuda-pemudi, khususnya kita yang berada di dalam kondisi Gen Z ini, dunia Gen Z, kita harus percaya bahwasannya kita harus menjadikan orang tua kita tetap menjadi panutan kita. Kita harus mendengarkan apa yang sudah diajarkan Tuhan, apa yang sudah diceritakan oleh Tuhan, itu yang mereka pasti akan ceritakan kepada kita, dan kita pasti harus mendengarnya. Jadi, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, tetap perbaharuilah pemikiran kita, tinggalkanlah yang jahat, tinggalkanlah yang buruk, dan sambutlah masa depan dengan yang baik, dengan melakukan kebaikan Tuhan kepada banyak orang. Kita lakukan pengajaran Tuhan kepada banyak orang, ceritakan kisah-kisah yang mungkin bisa memberikan gambaran bahwasannya Tuhan itu hadir untuk menyelamatkan hidup kita sendiri. Demikianlah pemberitaan firman Tuhan pada hari ini. Saya memesankan kepada kita semua untuk tetap memiliki pemikiran yang tetap diperbaharui, dan tetap terus kita mau melayani banyak orang seperti Tuhan telah melayani dan mengasihi kita. Dan khususnya kepada orang tua yang kami kasih yang sudah lanjut usia, tetap semangat. Meskipun tadi saya katakan sekali lagi, intinya adalah meskipun umur sudah semakin tua, kesehatan sudah menurun, semakin menurun, tetapi semangat itu yang paling terutama. Dan orang tua yang kami kasihi tetap terus diberkati oleh Tuhan. Untuk itu, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, jangan pernah lelahnya kita berhenti dalam mengajar yang namanya tentang kebaikan Tuhan, tetap setia kepada pengajaran Tuhan. Demikian firman Tuhan. Semoga firman Tuhan ini bisa berguna dan bisa kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Tuhan Yesus memberkati.